Di Indonesia, isu keluarga berencana selama ini kerap diidentikan sebagai tanggung jawab perempuan. Ketika mendengar kata KB, yang terlintas adalah selalu pil, suntik, implan, atau IUD, yang semuanya merupakan alat kontrasepsi untuk perempuan. Padahal, perencanaan keluarga adalah tanggung jawab bersama. Sehingga, dibutuhkan juga peran laki-laki untuk berkontribusi aktif dalam merencanakan anak dalam keluarga. Namun, mengutip kompas.com, hanya ada 2 metode kontrasepsi yang tersedia untuk laki-laki, yaitu kondom dan vasektomi. Kendati demikian, keduanya tidak populer. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengungkapkan partisipasi laki-laki dalam program keluarga berencana masih sangat rendah, di mana pada tahun 2023 hanya menyentuh angka 3% secara nasional. Badan Pusat Statistik juga menyebut, persentase pasangan usia subur 15 hingga 49 tahun yang memilih vasektomi pada 2023 hanya sebanyak 0,21%. Sementara itu, alat kontrasepsi untuk perempuan dari pil, suntik, hingga IUD masih mendominasi. Perempuan tetap menjadi tulang punggung dalam program KB nasional, baik dari sisi kebijakan, edukasi, hingga praktik lapangan. Ini bukan sekadar soal angka. Ketika perempuan memikul beban mayoritas dalam KB, ada dampak nyata yang mereka tanggung. Alat kontrasepsi hormonal bisa menyebabkan perubahan mood, jerawat, naiknya berat badan, hingga risiko lebih serius seperti trombosis atau masalah kesuburan jangka panjang. Lebih dari itu, ada tekanan sosial yang membuat perempuan merasa harus patuh pada anjuran KB demi keluarga, suami, atau sekedar dianggap bertanggung jawab. Akibatnya, banyak perempuan yang menggunakan kontrasepsi meski merasa tidak cocok secara fisik atau mental. Rendahnya partisipasi laki-laki disebabkan oleh minimnya edukasi serta banyaknya mitos yang keliru. Mitos yang paling banyak beredar ialah vasektomi yang masih dianggap setara dengan kebiri. Banyak yang mengira vasektomi akan membuat laki-laki kehilangan hormon testosteron, kehilangan gairah seksual, atau bahkan mengalami disfungsi ereksi. Padahal, fakta medis menyatakan bahwa vasektomi hanya memotong atau menutup saluran vas deferens, sehingga sperma tidak keluar saat ejakulasi. Prosedur ini tidak mengganggu produksi hormon, kemampuan ereksi, atau kenikmatan seksual. Beberapa laki-laki juga beranggapan prosedur vasektomi menyakitkan dan berbahaya. Nyatanya, sebagian besar vasektomi dilakukan dengan prosedur minimal invasif dan menggunakan anestesi lokal. Ironisnya, sebagian besar laki-laki tidak keberatan jika istri mereka menggunakan kontrasepsi dengan efek samping signifikan, tetapi menolak metode yang tidak berdampak besar pada tubuh mereka sendiri. Bagi banyak perempuan, ketimpangan ini terasa tidak adil. Di satu sisi, mereka diminta bertanggung jawab atas jumlah anak, jarak kelahiran, dan kondisi ekonomi rumah tangga. Tapi di sisi lain, mereka juga harus menanggung risiko kesehatan sendiri, karena minimnya alternatif dari pihak laki-laki. Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan pendekatan yang menyeluruh. Edukasi mengenai KB seharusnya tidak hanya menyasar perempuan, tapi juga pria. Materi edukasi di puskesmas, rumah sakit, dan media massa perlu mengangkat informasi tentang kondom dan vasektomi sebagai metode KB yang valid, aman, dan efektif.